The Lord will fight for you. Di dalam Tuhan, persoalan masalah kehidupanmu saudaraku. Saya tahu banyak menghadapi persoalan. Banyak mengalami kondisi-kondisi sukar. Dengar hari ini Bapak Tuhan sedang berkata, you shall hold your peace. Kamu akan mendapatkan ketenangan yang dari Tuhan. Engkau akan mendapatkan kedamaian saja dari Tuhan. Percayalah di situ saudaraku. Tuhan yang berperang bagimu. Izinkan hidupmu dituntun oleh kehadiran dan penyertaan Tuhan saja. Amin saudaraku. Kalau Tuhan ada menyertai hidupmu, Dia memberikan apa yang manusia bahkan tidak bisa berikan. Karena Tuhan mau mengangkat hidupmu. Amin saudaraku. Izinkan Tuhan saja yang menuntun hidupmu. Let only God lead your life, saudaraku. Lead your life. Dia mau menuntun hidupmu. Di dalam kehadiran Tuhan, saudaraku. In God's presence. Dia menuntun, dia menuntun, dia ada memimpin hidupmu. Di dalam Yesaya 49, saudaraku, ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada waktu hari ini juga, aku akan menyelamatkan engkau. Aku mau menolong engkau. Dan yang kita mau lihat bersama-sama hari ini. Dia berkata sangat spesifik. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian umat manusia. Untuk apa saudaraku? Untuk membangunkan bumi kembali. Establish the earth. Menegakkan apa yang dari Tuhan di muka bumi ini saudaraku. Saya sampaikan ini adalah pesan lebih daripada nubuatan. Ini adalah pesan yang sangat profetis buat setiap kita. Hari ini adalah hari perkenanan Tuhan. Hari di mana Tuhan menjawab kita, saudaraku. Dan pada hari ini juga adalah hari penyelamatan. Di mana Tuhan bukan hanya menyelamatkan engkau, tetapi Tuhan memakai engkau untuk membawa keselamatan ini. Menegakkan bumi yang sedang goyah ini, saudaraku. Melalui hidupmu, Tuhan sedang mengerjakan itu. Dia membangunkan bumi kembali. Saudara, dia berkata demikian. Ayat yang ke-11, aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan. Saudara tahu itu gunung. Gunung di dalam konteks ini adalah penghalang. Gunung dalam hal ini saudaraku adalah yang membuat orang saudaraku tersesat dan tidak bisa terus berjalan. Gunung itulah menjadi batasan sehingga bangsa-bangsa terhalangi saudaraku. Gunung menjadi jalan. Artinya yang tidak mungkin, yang menghalangi akan dibukakan. Kenapa dia buat jalan saudaraku? Karena dia berkata demikian. Bahkan jalanku, aku mau tinggikan. Jalan Tuhan, dia mau buat lebih besar, lebih lebar saudaraku. Dia berkata, ya, my highways. Jalan highways saudaraku itu jalan bebas hambatan saudaraku. Dia mau lu tegakkan, dia mau tinggikan, dia mau rapikan, dia mau adakan saudaraku. Tahukah saudara, jalan itu adalah engkau. Penghalang-penghalang di dalam hidupmu, Tuhan runtuhkan. Dan Tuhan menjadikan hidupmu jalan bagi bangsa-bangsa. Jalan bagi orang-orang di muka bumi ini saudaraku. Ini pesan Tuhan. Hidupmu yang terhambat, hidupmu yang seperti gunung yang tinggi menjulang, yang membawa banyak pencapaian dan kesombongan saudaraku. Tuhan mau bukakan jalan bagi orang lain bisa lewat. Karena ayat ini berkata, lihat. Apa saudaraku? Ada orang datang dari jauh. Tuhan mau memakai engkau, saudaraku, membawa orang-orang datang. Kepada siapa? Bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan, kepada dirinya. Dia buat jalan atas hidup manusia. Dia buat jalan atas hidupmu. Sehingga bangsa-bangsa yang datang dari jauh. Sehingga orang yang hidup di dalam keterpurukan. Orang yang tinggal di dalam gelap. Orang yang hidup di dalam ketakutan saudaraku. Orang yang tadi bersembunyi saudaraku. Mereka punya jalan kembali.
Ini semua bertalian, ini semua adalah firman Tuhan buat setiap kita yang percaya, saudaraku. Tuhan mau mengerjakan ini melalui saudara yang percaya. Melalui saudara engkau yang mendengarkan, saudaraku. Dan bangsa-bangsa yang datang dari jauh ini, saudaraku. Mereka akan bisa melihat Tuhan melalui engkau. Saat bangsa Israel, mereka jatuh kepada satu penyembahan berhala. Mereka menyembah lembu emas, tuangan, saudaraku. Menyembah patung. Di situ apa yang terjadi? Di situ saat mereka sudah diampuni dan diterima kembali. Tuhan berkata kepada Musa yang memimpin bangsa itu, saudaraku. Dia berkata demikian. Sekarang, ya, kamu pergi saja. Apa yang kujanjikan? Dengar. Tuhan berkata kepada Musa, apa yang kujanjikan kepada kamu dan kepada bangsa Israel, tetap akan kulakukan. Dengar baik-baik. Tuhan berkata, apa yang kujanjikan akan tetap kulakukan. Yaitu membawamu ke tanah yang penuh dengan susu dan madu. Dan di sana engkau akan menerima semua kebaikan itu. Tanah yang begitu luar biasa. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak ikut bersama. Ini latar belakangnya, saudaraku. Di dalam Keluaran, kitab Keluaran pasal yang ke-33, saudaraku. Musa saat mendengar itu, saudaraku. Bangsa Israel saat mendengar itu. Mereka berkabung. Tuhan bukan mengangkat janjinya. Tetapi Tuhan tidak mau menyertai. Walaupun dia tetap berkata, aku akan tepati janjiku. Saat engkau mendengar kabar ini, kalau engkau mengalami ini, berapa banyak di antara saudara yang hanya mau janji Tuhan, tetapi tidak peduli dengan kehadiran Tuhan, tidak peduli dengan penyertaan Tuhan. Saat saya menerima kebenaran firman ini, saudaraku, saya melihat seorang yang penuh dengan satu pengenalan akan pribadi yang penuh kasih dan sayang. Seandainya Musa mengenal Tuhan sebagai pribadi yang garang, pemarah, dan pribadi yang siap menghukum, saudaraku, tentu itu adalah kabar baik. Tetapi Musa berkata demikian. Sebelum dia berkata, bahkan pertama-tama yang dia lakukan, saudaraku, saat Musa mendengar ancaman itu, bahwa Tuhan tidak mau menyertai, dia mengambil kemah. Dia bawa keluar perkemahan itu. Dan dia membentangkannya. Sebagai satu kemah khusus, saudaraku, di tengah-tengah perkemahan bangsa itu. Saudaraku, seperti kerumunan, seperti ramai, saudaraku. Begitu banyak orang, saudaraku, tinggal di kemah-kemah. Musa bawa satu tempat khusus, dia buat di luar. Khusus. Dan dia menamai tempat itu adalah kemah pertemuan. Saudara, belum ada saat itu kemah untuk tabut perjanjian. Tabut Allah belum ada. Tetapi Musa sudah dapat pesan dari Tuhan sebelumnya. Bahwa Tuhan itu mau tinggal bersama dengan umatnya. Sama-sama seperti saudara hari ini mendengar. Bahwa Tuhan hadir ada di tengah-tengah kita. Bukan hanya memberikan tempat. Bukan hanya memberikan hadiah. Bukan. Tetapi dia mau pribadinya nyata, hadir, dan pribadinya ada menemani. Sehingga orang-orang bisa jumpa sama dengan dia, saudaraku. Engkau yang mendengarkan, Tuhan itu mau jumpa dengan engkau. Bukan hanya mau memberikan hadiah, tetapi dia mau hadir buat engkau. Rindukah engkau untuk jumpa dan menerima dia, saudaraku? Saudara tahu, kemah itu, kemah pertemuan di dalam bahasa Ibrani, kemah itu, saudaraku, adalah ohel. Dan kata pertemuan di situ adalah moed di dalam bahasa Ibrani, ohel moed. Yang berarti, saudaraku, adalah kemah pertemuan. Tetapi kata moed itu adalah apa, saudaraku? Appointed time. Appointed place. Di dalam bahasa Indonesia artinya adalah, saudaraku, tempat yang sudah ditentukan. Waktu yang sudah ditentukan. Yang sudah ditetapkan. Ditentukan dan ditetapkan untuk apa? Ada tempat.
Musa saat mendengar ancaman Tuhan itu, dia mengambil kemah, dia membuat satu kemah dan dia menamainya, tempat inilah tempat di mana ditentukan bahwa Tuhan hadir bagi umatnya. Waktu inilah waktu ditentukan bagi Israel, bagi Israel itu Tuhan waktunya hadir. Saudaraku, hati saya saat mengenal ini, hati saya sangat terharu. Tempat inilah satu tempat, waktu inilah satu waktu. Inilah waktunya, inilah tempatnya di mana bangsa-bangsa melalui hidupmu bisa mengenal Dia. Bukan hanya satu orang, bukan hanya sekelompok orang, tetapi begitu banyak orang. Appointed time. Saudara, itu meredakan. Di situ Tuhan hadir. Di situ saudaraku terjadi bangsa itu kembali dibawa untuk menyembah Tuhan. Dan sekarang kalau engkau mau membawa ini saudaraku, jadilah tempat. Jadilah tempat saudaraku untuk di mana bangsa-bangsa bisa mengenal Tuhan melalui hidupmu. Tadi engkau dipersiapkan menjadi jalan. Sekarang Tuhan berkata, sebenarnya engkaulah tempatnya. Kenapa? Karena dia menaruhkan kata itu saudaraku menjadi kata bait suci nantinya. Menjadi temple, saudaraku, menjadi tempat ibadah yang sebenarnya adalah hidup manusia hari ini. Engkaulah bait suci. Alkitab berkata, engkaulah bait kehadiran Roh Allah. Kalau engkau mau melihat penyertaan Tuhan nyata, izinkan hidupmu. Setiap engkau yang percaya, izinkan hidupmu menjadi tempat bagi kehadiran Tuhan. Izinkan waktu yang engkau punyai menjadi waktu di mana orang bisa melihat Tuhan dan jumpa dengan Tuhan. Banyak waktu yang kau punyai. Saat orang jumpa dengan engkau saudaraku di dalam hari-harimu, apakah mereka bisa jumpa dengan Tuhan? Kalau mereka bisa jumpa dengan Tuhan saat engkau memberikan waktu, saat engkau ada bersama-sama dengan mereka, itulah saudaraku, Ohel Moed. Appointed time. Itulah saudaraku, appointed place. Di mana hidup anak-anak Tuhan, hidupnya membawa bangsa-bangsa, membawa orang lain, membawa orang-orang di sekitarnya bisa jumpa dengan kasih Tuhan. Amin saudaraku. Musa mengambil itu. Dia tidak ada masalah secara pribadi, dia kenal dengan Tuhan. Tetapi dia mau mengembalikan bangsa itu. Dia tidak mau kalau Tuhan tidak hadir buat umatnya. Dia langsung menyiapkan satu tenda, satu kemah saudaraku. Agar kehadiran Tuhan ada nyata buat bangsa itu. Sejak itu saudaraku, Tuhan hadir di kemah pertemuan. Itu luar biasa. Saudara, inilah kasih karunia Tuhan yang membawa hidupmu menjadi tempat atau waktu yang tepat bagi bangsa-bangsa untuk bisa mengenal Tuhan. The appointed place, the appointed time for nations. Amin saudaraku. Hidupmu menjadi tempat yang ditetapkan bagi orang-orang untuk mereka bisa mencari dan menemukan Tuhan. Ini perkataan yang sangat kuat. Siapapun yang jumpa dengan engkau, mereka bisa jumpa dengan kasih Tuhan. Siapapun yang jumpa dengan engkau, mereka bisa berjumpa dengan kemurahan Tuhan. Waktu yang kau berikan, orang bisa menerima kasih Tuhan. Itu maksudnya saudaraku. Hidupmu itu begitu berharga. Tuhan buka semua penghalang di tempat ini. Dan Tuhan bawa hidupmu untuk menjadi tempat di mana orang bisa mengenal Tuhan. Menjadi tempat kudusnya Tuhan. Menjadi tempat di mana bangsa-bangsa bisa mengenal Dia. Tidak lagi dibatasi oleh keadaanmu. Tidak lagi dibatasi oleh apa yang sedang terjadi di dalam hidupmu. Karena Tuhan yang mengerjakannya. Apa Dia berkata? Tuhan yang berperang. Dan engkau tenang saja di situ. Musa tidak berhenti. Dia tidak hanya menyiapkan satu kemah dan Tuhan hadir dan kemudian selesai. Tetapi saudaraku, dia berkata kepada Tuhan seperti ini. Engkau berkata, suruhlah bangsa ini pergi. Engkau meminta kami pergi ke tempat yang engkau sudah janjikan. Tetapi engkau bukan lupa
Tapi engkau tidak mengatakan siapa yang akan engkau utus bersama dengan kami. Saudaraku, saat engkau mendengar janji Tuhan bahwa Dia berkata, aku setia, aku akan genapi janjiku. Bukankah itu kabar baik? Tetapi buat seorang yang mengenal Tuhan, buat engkau hari ini, tidak cukup. Saya mengambil ini personal dalam hidupan saya. Bahwa pastikan apakah ini adalah caranya Tuhan. Pastikan apakah ini adalah kehendak Tuhan. Saudara, mungkin engkau mendapat tawaran bisnis yang luar biasa bagus. Atau bahkan dapat posisi penawaran saudaraku, posisimu akan di-upgrade, akan ada promosi. Saya sudah mendengar kabar-kabar ini saudaraku. Saya bersyukur. Beberapa orang berkata, saya tidak terima. Kenapa tidak terima? Karena di dalamnya saya mengerjakan hal-hal yang bertentangan. Bayaran lebih tinggi saudaraku. Itu bukan janji. Kalau itu bukan datang dari Tuhan, itu tidak perlu. Mengerti saudaraku? Musa berkata, pastikan dulu siapa yang menyertai kami. Nah, banyak orang yang tidak mengenal pribadi Tuhan. Mereka terima semua tawaran, mereka terima semua proyek saudaraku. Saya tidak ada masalah, tetapi saudaraku di situ tidak ada Tuhan yang menyertai. Sehingga dia mengalami banyak kesusahan di belakangnya. Kemudian Tuhan menjawab, Musa, baiklah, aku sendiri yang akan menyertai. Aku sendiri akan membimbing engkau. Aku sendiri akan memberikan ketentraman. Wow, ini menjadi sangat personal saudaraku. Saat kita memulai tempat ini, banyak kegaduhan. Karena kita tidak mempersiapkan apa-apa saudaraku. Tetapi saat saya mendengar saudaraku pribadi, Tuhan, Bapa berbicara ada. Kalau aku membuka jalan, dia berkata, Kris, aku tidak akan pernah meninggalkan. Aku menyertai. Saudaraku, kalau Tuhan tidak teguhkan, kalau Tuhan tidak sertai, tidak ada yang sanggup. Mungkin bisa berhasil, mungkin bisa berjalan saudaraku. Walau ini masih sangat awal, saya mau menaruhkan bahwa Tuhan ada menuntun kita. Tuhan ada menyertai. Karena itulah yang saya cari saudaraku. Penyertaan Tuhan. Aku sendiri kata Tuhan yang akan membimbing. Yang akan memberikan engkau ketentraman. Amin. Amin jemaat RNCC. Tuhan sendiri. Dia membimbing. Dia memberikan ketentraman buat setiap kita. Bagi Musa itu adalah sudah kabar baik. Tetapi dia mau meneguhkan. Dia mau menegaskan sekali. Dia berkata, Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa berkata, kalau memang aku mendapat kasih karuniamu. Saya mau naruhkan, kitalah orang-orang yang mendapat kasih karunia. Amin saudaraku. Tuhan ada menuntun berjalan. Sebagai apa saudaraku? Sebagai satu perbedaan antara bangsa lain dengan bangsa kami. Penyertaan Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah Dia mau menjadikan engkau pribadi yang berbeda. Punya cara, paradigma, pemikiran yang berbeda. Punya perasaan yang berbeda. Sehingga orang yang mendapat kasih karunia setiap saudara itu menjadi orang yang memang kalau orang jumpa, dia bisa melihat ini beda. Ini orang yang percaya Tuhan. Hidupnya berbeda. Kata-katamu berbeda. Caramu berbeda. Engkau tidak lagi hidup di dalam ketakutan. Engkau tidak lagi membawa persoalan masalah, kekecewaan, luka, kepahitan, perkataan-perkataan yang jahat. Engkau membangun hidup orang lain. Ini berbeda saudaraku. Kalau orang berkata, kenapa orang-orang yang masuk ke dalam komunitas menjadi berbeda? Itu sudah benar. Karena bedanya bukan beda yang jahat. Bedanya adalah membawa kebenaran. Saudaraku, His holy presence. Kehadirannya yang kudus itu saudaraku akan membuat hidupmu berbeda. We're set apart.
the nations. Akan membuat perbedaan, saudaraku. Kehadiran Tuhan itu kudus. Kehadiran Tuhan itu kudus artinya, saudaraku, terpisah dari dunia ini. Kalau engkau membawa kehadiran, saudaraku, hidupmu akan selalu menjadi pembawa kasih karunia. Mendatangkan kasih karunia bagi orang lain. Inilah kemurahan Tuhan. Kehadiran Tuhan itu, saudaraku, di dalam hidupmu. Saudara, ia akan menjadikan penyertaan dan kasih karunia-Nya nyata. Amin, saudaraku. Dan di situ hidupmu yang engkau mendengarkan sekarang, orang akan lihat memang engkau berbeda. Saat Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid, saudaraku, dia meminta murid-muridnya pergi menyeberang terlebih dahulu, naik perahu. Tetapi di dalam perjalanan, saudaraku, perahu murid-murid itu menghadapi angin yang bertentangan. Ini angin, saudaraku, melawan arah mereka. Jadi angin ini menentang haluan kapal mereka sehingga, saudaraku, mereka sedemikian rupa mendayung tidak bisa maju. Sepanjang malam, dari sore sampai jam 3 pagi, saudaraku, sepertinya Tuhan sudah menuntun, sudah memimpin, memberikan banyak hal yang baik. Baik itu pernikahan, baik itu urusan anak-anak, baik itu pekerjaan, baik itu di dalam pertemuan, di dalam komunitas. Adakah hidupmu mengalami tidak ada kemajuan? Kalau itu terjadi, saudaraku, jam 3 pagi, titik paling gelap tetapi menjadi titik paling awal untuk menjadi terang. Titik jatuh terberat tetapi menjadi titik awal baru Tuhan membawa hidupmu kembali. Lihat Tuhan Yesus datang berjalan di atas air. Tetapi murid-murid berteriak, saudaraku, di dalam Matius pasal ke-14 dikatakan, mereka berkata itu hantu. Dalam kondisi seperti ini, saudaraku, apa yang terjadi? Ada kondisi tidak ideal, ada kondisi tidak nyaman. Sehingga kehadiran Tuhan yang tadi itu, kehadiran Tuhan yang di atas itu tidak dilihat. Yang dilihat adalah yang salah. Yang dilihat adalah persoalan. Jangan melihat itu hantu. Lihat itu Tuhan sedang datang. Seorang bernama Petrus, saudaraku. Itu angin bertiup kencang. Berlawanan arah. Mereka sekuat tenaga mendayung. Tetapi karena ada kilat, terang sebentar. Nah, ada satu orang berjalan di atas air. Makanya mereka lihat hantu. Ini terjadi sama murid-murid. Minta pertolongan. Tuhan datang dan berkata, Tuhan, tenang, ini aku. Aku. Dan mereka tidak percaya. Petrus berkata kepada Tuhan, jikalau itu engkau, suruhlah aku turun berjalan di atas air. Saya, saudara, engkau butuh tuntunan Tuhan. Kalau itu Tuhan, turun ke air itu bukan iseng, tetapi turun untuk mendapatkan Tuhan. Saya ulangi, banyak orang tidak mengerti. Dia mencoba sesuatu yang baru, dia mencoba sesuatu yang keren, dia mau buat sesuatu yang wah, yang besar, penuh dengan banyak hal yang luar biasa. Tetapi Tuhan tidak ada di situ. Tetapi kalau Tuhan ada di situ menuntun, saudaraku, walaupun itu gelombangnya begitu tinggi, kalau Tuhan memang sedang memimpin kita, saya berkata, Tuhan suruhlah kami berjalan dan datang ke sana. Itu maksudnya Petrus. Dia bukan berlawanan arah. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan berkata, datanglah. Dan kemudian Petrus, apa saudaraku? Menapakkan kakinya. Air itu menjadi keras, saudaraku. Karena perkataan dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, datanglah. Sehingga perkataan Tuhan Yesus yang menopang segala yang ada. Menopang setiap pijakan kaki dari Petrus. Dan tidak bergetar, saudaraku. Setiap pijakannya, saudaraku, menjadi jalan. Karena ada perkataan Yesus. Tahukah saudara, kalau engkau melihat Yesus ada menuntun dan ada firman dan perkataannya, apapun kondisimu, saudaraku, di dalam kondisi yang sangat sukar, semua hal bertentangan dengan engkau, bertentangan dengan perahu kehidupanmu, bertentangan dengan perahu keadaan situasi apa yang sedang kau hadapi sekarang, saudaraku. Lihat baik-baik, kalau Tuhan berkata, melangkahlah keluar dari situ, itu akan ada jalan.
Dan engkau akan melangkah. Air itu menjadi jalan. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saat engkau melihat Tuhan ada menuntun. Apa yang mustahil. Apa yang tidak mungkin. Langkahkan kakimu. Tuhan ada menuntun di situ. Tetapi di dalam perjalanannya. Nah ini saudaraku yang saya mau siapkan buat setiap saudara. Saat Petrus berjalan itu ada jarak antara perahu itu kepada Tuhan Yesus. Dia sudah berjalan saudaraku. Dan dia tidak apa-apa. Setiap langkahnya. Hanya di dalam perjalanannya. Karena angin itu dari tadi juga bertiup dan terus bertiup. Ruah. Tetapi ruah juga berarti roh Tuhan. Hati-hati kau mendengar tiupan angin jahat atau mendengar hembusan kasih sayang Tuhan. Tetapi Petrus saat di tengah perjalanan dia merasakan yang dari angin yang jahat itu saudaraku, yang bertentangan itu. Dan dengar baik-baik, angin itu akan terus bertiup. Angin itu terus akan bertiup. Tetapi saudaraku, fokuskan matamu hanya kepada Yesus yang berkata datanglah. Fokuskan matamu kepada Yesus yang berkata datanglah. Teguhlah, berjalanlah di situ. Kalau kita fokus di situ saudaraku, tidak akan ada masalah. Karena Yesus memang niatnya adalah mendatangi kita. Memang niatnya adalah meneguhkan kita. Memang maksud hati Yesus adalah mengangkat kita. Dan memang maksud Yesus adalah meneduhkan setiap angin itu saudaraku. Karena sejak dia masuk ke dalam perahu, angin itu berhenti bertiup. Dan danau itu menjadi tenang. Dan di dalam Injil yang lain, sejak Yesus masuk ke dalam perahu, langsung mereka tiba ke tempat tujuan. Wow saudaraku, amin saudaraku. Engkau mendapatkan Yesus dan Yesus ada bersama-sama. Apa yang dia maksudkan saudaraku, dibawanya kita ke situ. Dan engkau akan melihat keheranan. Engkau akan melihat dan mendengar begitu banyak kisah yang luar biasa. Ini masih sangat awal saudaraku. Tuhan Yesus mengingatkan mengapa engkau bimbang. Saudara perlu mengenali ada tipu daya. Saudara perlu tahu mana yang bukan datang dari Tuhan. Karena saat Petrus berjalan saudaraku, sebenarnya angin itu sudah ada dari awal. Jangan heran kalau angin itu akan tetap bertiup. Dan jangan terganggu oleh angin yang sedang bertiup itu saudaraku. Karena memang itu akan terus ada. Tetapi sejak fokus matamu hanya kepada Tuhan, akan menjadikan hidupmu berbeda. Oh saudara, beberapa orang fokusnya kepada kelemahan, kepada sakit, penyakit, kepada keuangan. Fokuskan hidupmu hanya kepada Tuhan Yesus yang memanggil hidupmu. Sekarang bagianmu. Berani menerobos setiap kebuntuan. Banyak anak-anak Tuhan hidupnya, saudaraku, tidak tahu jalan karena apa? Karena hanya mendengarkan kabar. Hanya merenungkan nasib berdasarkan pemberitaan saudaraku di media. Dia tidak melihat saudaraku kisah hidupnya menurut firman dan perkataan Tuhan. Saat engkau melihat nasibmu, yaitu yang sesungguhnya adalah hidupmu di dalam Tuhan. Kau akan melihat pimpinan Tuhan. Langkahkan kakimu. Apa yang menjadi kebuntuan, di situ saudara perlu terobos saudaraku. Kau akan melihat jalan. Penyertaan Tuhan memampukan engkau untuk bisa menerobos setiap kebuntuan saudaraku. Setiap stagnasi. Kemampuan yang datang daripada Tuhan itu saudaraku. Membuat engkau teguh untuk bisa melangkah. Dia berkata demikian kepada Yesaya di dalam ayat yang ke-6. Terlalu sedikit bagimu. Kalau engkau hanya mau menegakkan satu suku, satu bangsa, dan mengembalikan orang-orang satu bangsa yaitu Israel itu terlalu sedikit. Tuhan berkata, setiap engkau yang mendengarkan, engkau akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Amin saudaraku. Bangsa-bangsa melihat terang melalui engkau. Bangsa-bangsa ketemu jalan, jumpa jalan, lihat jalan. Ada jalan bagi bangsa-bangsa. Oleh karena engkau. Terlalu sedikit hanya untuk kita ada di tempat ini dan duduk-duduk. Tetapi kita membawa kehidupan Yesus itu. Menjadi jalan bagi orang-orang lain. Melalui hidupmu itulah. Engkau akan menjadi pribadi yang sangat berbeda. Karena apa? Karena Tuhan berkata agar keselamatan yang datang dari Tuhan itu. Sampai ke ujung bumi. Keselamatan yang datang dari Tuhan itu sampai kepada bangsa-bangsa. Siapakah yang hidupnya menangkap hati Tuhan. Bahwa hidupnya bukan hanya menunggu waktu, menunggu usia saja.
Tetapi di dalam perjalanannya Tuhan mau mempercayakan begitu banyak. Bahkan manusia-manusia Tuhan mau percayakan. Ini hatinya dia, saudara.